Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Ustadz Haji Edi Mustafa SAG MAG, yang kami hormati Dewan Penasehat Pengajian Bulanan Ibu-Ibu Nur Masyitoh, Ibu Nyai Lutfia Dewi Malik Madani, dan hadirin ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmat sehingga apa yang kita laksanakan pada sore ini merupakan nikmat yang sangat berharga untuk kita semua. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi akhir zaman, penuntun jalan kebaikan, yakni Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita mendapat syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya robbal alamin. Ibu-ibu yang kami hormati, pengajian bulanan Ibu-Ibu Nur Masyitoh akan segera kita mulai dengan rangkaian acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan Asmaul Husna. Keempat, pengumuman-pengumuman. Kelima, penutup. Ibu-ibu yang kami muliakan, untuk lebih barokahnya acara kita pada sore hari ini, marilah kita sama-sama membukanya dengan membaca Ummul Kitab Liridolillahi ta'ala walisyafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara selanjutnya, marilah kita bersama-sama membaca Asmaul Husna. Monggo saya dherekaken. Bismillahirrahmanirrahim.
Ibu-ibu pengajian Nur Masyitoh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pembacaan Asmaul Husna sudah kita baca bersama. Semoga menjadi penyejuk di hati kita semua. Dan tibalah kita pada acara inti sore hari ini, yakni Mau'izatun Hasanah yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Edi Mustafa SAG MAG. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten, kula tingali tasik wonten beberapa sing dereng jawab salam kula. Ketoke jawab jebule angop. Jawab salam niku hukume mila kula ambali sepisan malih kula suwun sedaya jawab, sing kersa jawab kula dongaaken mugi-mugi keluargane tambah sakinah mawaddah warahmah, putra putrine soleh solihah, rizkine tambah kathah tur barokah. Kok tasik wonten sing boten kersa jawab salam kula, nggih kula dongake muga-muga lara untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dumateng para pinesepuh sesepuh sedaya mawon ingkang tuhu kinurmatan, ingkang tuhu kinabekten, dumateng mas-mas niki saking TV napa mas? Keluarga ageng jamaah pengaosan ibu-ibu Nur Masyitoh sedaya mawon ingkang estu kula hormati, kula mulyakaken, kula banggaaken. Alhamdulillah wa syukrulillah. Mari senantiasa rasa syukur kita haturkan kehadirat Allah atas segala karunia-Nya, taufik, hidayah dan maunahnya yang sampai detik sore hari ini kula panjenengan sami taksih kaparingan sehat wal afiat, sehingga saged nindakaken pengaosan ngaos sareng-sareng wonten ing Masjid Al-Mukhlasin yang kita cintai menika. Mugi-mugi kanthi ikhlasipun penggalih, kanthi sabaripun manah, berangkat kita dari rumah masing-masing estu dipun catet, dipun tampi dening Allah dados tabungan amal soleh kula panjenengan. Allahumma amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, yang kedua sholawat dan salam senantiasa semoga terlimpah tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula panjenengan sedaya sampun ngaku dados umat lan penderekipun. Nggih, mugi-mugi ugi tansah
anggadai semangat mempelajari sunnah dan ajaran-ajaranipun, lalu kita amalkan dalam hidup keseharian kita, baik pada level pribadi, keluarga maupun di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Tentu harapannya dengan ikhtiar seperti itu, semoga kelak Rasulullah senantiasa berkenan untuk memberikan syafaat kepada kita semua. Allahumma amin, Allahumma amin. Pada hari ini atau bulan ini kita masih berada di bulan Muharram, bulan pertama di dalam kalender Hijriah kita. Ada orang yang bertanya, kenapa tahun di dalam Islam itu kok disebut sebagai tahun Hijriah? Karena munculnya sistem tahun yang ada di dalam Islam itu diawali dari surat seorang gubernur di Irak, di Kufah, namanya Abu Musa al-Ash'ari. Mereka ngintun serat wonten ing Madinah kepada Amirul Mukminin, pemimpin umat mukmin saat itu, nggih menika Umar Ibnul Khattab. Dalam surat itu isinya, kenapa Islam itu, kita itu kok tidak punya sistem kalender, tidak punya tahun dalam administrasi negara, dalam surat menyurat. Nah dari sinilah maka kemudian Sayyidina Umar punya inisiatif untuk mengumpulkan tokoh-tokoh senior, para sahabat, ya, masih ada Sayyidina Utsman, ada Sayyidina Ali dan yang lain, untuk dimintai pendapat dan pandangan kapan sebaiknya tahun dalam Islam itu dihitung. Maka muncul beberapa pendapat, antara lain usulan, bagaimana kalau tahun dalam Islam itu dihitung dari kelahiran Rasulullah. Yang kita mengenal Nabi itu lahirnya hari Senin, tanggalnya 12, bulannya Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Gajah sinten. Jadi istilahnya tahun gajah. Ada yang usul, bagaimana kalau tahun dalam Islam itu dihitung dari beliau diangkat sebagai seorang nabi, seorang rasul, yaitu pada usia 40 tahun. Pada usia 40 tahun. Lalu juga ada yang usul, bagaimana kalau tahun dalam Islam itu titik tolaknya, menghitungnya itu dimulai dari peristiwa hijrah, yaitu pindahnya Rasulullah dengan seluruh umat Islam dari Mekah menuju ke Madinah. Nah, usulan yang ketiga inilah yang kemudian disepakati oleh forum. Bahkan Sayyidina Umar mengatakan peristiwa hijrah ini peristiwa yang sangat penting, karena di samping melibatkan Rasulullah dengan seluruh umat Islam, kata beliau, hijrah ini pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Al-farqu bainal haq wal batil. Hijrah ini pembeda antara keimanan dan kekufuran. Hijrah ini batas pembeda antara keadilan dan kezaliman. Maka kata beliau, layaklah kalau kemudian kita sepakati tahun dalam Islam itu dihitung dari peristiwa hijrah. Nah, sejak saat itulah kemudian kita mengenal dengan istilah tahun Hijriyah. Jadi di dalam bahasa Arab, kalau ada kalimat diakhiri ya dan tak marbutoh, hijrah jadi hijriyah, itu maknanya mengikuti kepada makna awalnya. Hijriyah ya memang mengikuti kepada peristiwa hijrah. Sami dengan kula jenengan sering mireng ada organisasi Aisyah. Ya, Aisyah itu dari Aisyah
Maknanya pengikutnya Siti Aisyah, pengikutnya istri Kanjeng Nabi. Ada kita mengenal Muhammadiyah, itu maknanya pengikut Muhammad. Kalau kita belajar fikih, ada 4 mazhab, umpamanya ada Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Pengikutnya, pendereknya Hanafi disebut Hanafiyah, Maliki, Malikiyah, Syafi'i, Syafi'iyah. Jadi lek jenengan enten sing dukung Pak Prabowo berarti Prabowoiyah. Jenengan seneng karo Pak Ganjar berarti Ganjariyah. Jenengan seneng karo Pak Anies, Anisiyah. Kira-kira ngoten. Lalu ada yang bertanya, kenapa Nabi itu kok hijrahnya ke Madinah? Kok mboten teng Pringgo kadoan boleh ngriki gitu. Karena memang di Madinah saat itu sudah ada komunitas muslim. Dados di Madinah itu meskipun Rasulullah belum pernah dakwah ke sana, maka di Madinah itu sudah ada beberapa orang muslim. Padahal Rasulullah belum pernah dakwah ke sana. Pertanyaannya adalah, lalu siapa mereka? Lalu siapa mereka? Jawabannya setelah pesan-pesan berikut. Monggo didahar lho Bu. Niki kalau MC ini pun dimanggani dereng. Monggo sing badhe ngunjuk, badhe dahar, sareng-sareng mau sedonga riyin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Monggo saestu. Kula angsal ngunjuk. Angsal nggih. Mun ngenteni magrib kesuwen nggih. Kula niki murid Bu Malik. Kula niku lenggahe teng Tompeyan Tegarjo. Tegarjo Diponegoro niku, Jalan Cokro Aminoto. Lah niki rada ngebut dadi rada ngelak. Nggih. Mas, tunjuk Mas, nanti jenengan. Ya, panitia untuk double Mas. Jadi kembali lagi, kenapa Rasulullah itu hijrah ke Madinah? Ya karena di Madinah menika sampun wonten komunitas muslimnya. Siapa mereka? Mereka yang datang setiap tahun ke Mekah. Setiap tahun datang ke Mekah untuk melaksanakan ziarah. Makanya kalau kita melihat dumateng nama-nama bulan, nama-nama bulan di dalam kalender Hijriyah, mulai Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Hafal mboten Bu? Jenengan iki duwe kalender kok ora hafal. Sing apal, nggih jenengan sing apal, snack kula tasih utuh lho snack kula. Apal iki sura, Safar, Mulut, Ba'da Mulut, Madil Awal, Madil Akhir, Rejab, Ruwah, Poso, Sawal, Dzulkaidah, Besar. Safar niku teng Arab mboten enten Bu. Ini mboten napa-napa niku kekayaan kita. Jadi bulan yang ke-12, bulan kemarin, nggih, bulan dek wingi niku namine Dzulhijjah. Dzulhijjah itu maknanya bulan haji atau bulan berkunjung, bulan ziarah. Nah, tradisi haji, tradisi mengunjungi Mekah itu sudah ada jauh sebelum Islam. Jadi setiap tahun tiang-tiang Arab niku, termasuk tadi dari Madinah niku setiap tahun pergi ke Mekah. Itulah nanti yang bisa menjelaskan kenapa ada seorang raja, seorang gubernur namanya Abroha.
itu punya keinginan untuk menghancurkan Ka'bah, yang nanti disebut dalam sejarah bersamaan dengan kelahiran Rasulullah, sehingga Nabi itu lahirnya disebut tahun gajah. Karena pada saat yang hampir bersamaan datang pasukan dari Yaman dipimpin oleh Abraha berkendara gajah untuk merobohkan Ka'bah. Kenapa? Karena Abraha niku iri. Mekah niku menjadi kota yang ramai, yang setiap tahun didatangi, dikunjungi ribuan orang. Untuk apa? Ya untuk, kalau bahasa kita ya haji. Haji itu kan maknanya ziarah, berkunjung. Makanya Makkah itu menjadi kota yang hidup. Dodol nopo-nopo, payu, penginapan kathah, warung-warung tumbuh. Sama lah dengan Jogja. Jogja itu kalau pas liburan, karena Jogja adalah kota destinasi wisata, niku nggih Malioboro pas liburan penuh. Hotel-hotel penuh, bakul-bakul laris, Beringharjo laris, copet-copet. Nah itu Mekah itu kira-kira seperti itu. Jadi ribuan orang Arab setiap tahun, terutama di bulan Dzulhijjah itu berkunjung. Makanya Abraha iri ingin merobohkan Ka'bah, sehingga dia menggerakkan pasukan dari Yaman. Nanti harapannya kalau Ka'bahnya sudah hancur, orang Arab tidak lagi ke Mekah, harapannya pergi ke Yaman. Kenapa? Karena di Yaman dia membangun namanya kanisah, gereja. Jadi harapannya nanti destinasi wisata religinya itu pindah ke Yaman. Tapi atas izin Allah, gajah itu nggak bisa masuk kota Makkah. Masih sampai di batas namanya Masy'aril Haram, gajah itu nggak bisa masuk. Tapi kalau diputar balik ke arah Yaman, itu sehat malih. Disitulah maka kemudian Allah memberikan siksaan. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Surat napa? Al-Fil, surat gajah. Surat Al-Fil itu maknanya gajah. Allah kirimkan kepada mereka tayran ababil, burung yang berbondong-bondong, burung yang banyak. Untuk apa? Tarmihim bi hijaratin min sijil, untuk melempari mereka pasukan-pasukan gajah kalau wau dengan batu-batu yang dipanaskan. Jadi manuk-manuk niki nggawa watu, nggih teng paruhnya, teng cucuke ngoten. Begitu batu ini dijatuhkan, gajah-gajah itu hancur, orang-orang itu hancur. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, mereka menjadi seperti daun-daun yang dimakan ulat. Jadi remuk nih kok. Nah itu menunjukkan bahwa Allah ingin melindungi kota suci Makkah. Nah orang-orang Madinah tadi, yang juga setiap tahun datang ke Mekah, itulah pada saat Rasulullah sudah mendeklarkan dirinya sebagai seorang nabi, seorang rasul, di antara mereka ada yang masuk Islam, berbaiat derek Kanjeng Nabi. Kemudian pulang lagi ke Madinah, tahun depan datang lagi, ngaji lagi kali Kanjeng Nabi, pulang ke Madinah, datang lagi tahun depan. Nah mereka inilah yang sedikit demi sedikit sudah menyampaikan ajaran Islam di Madinah. Makanya Nabi diperintahkan oleh Allah hijrahnya itu ke Madinah, karena di Madinah sudah ada komunitas muslimnya. Lalu ada orang yang bertanya, Ustadz, kalau pendapat para ulama, pandangan para ulama terkait dengan makna hijrah itu apa saja? Ulama menjelaskan dumateng kula panjenengan, hijrah itu yang pertama disebut hijratul makani. Hijratul makani, hijrah dari aspek fisik, dari aspek tempat. Bi ayyan takilal insan min makanin
takthuru fihil ma'asi wa yakthuru fihil fusuq. Pindahnya seseorang dari satu tempat, dari satu wilayah yang penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan kemungkaran, penuh dengan kefasikan, pindah ke tempat baru yang lebih baik. Nah, itu namanya hijratul makan, hijrah secara fisik. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah. Kenapa Nabi kok pindah dari Mekah? Padahal Mekah itu tanah kelahiran. Mekah itu kampung halaman. Mekah itu tumpah darah beliau. Karena di Mekah sudah tidak memungkinkan untuk melanjutkan dakwah. Kanjeng Nabi dicaci maki, dihina, bahkan kadang kalau sholat dilempari kotoran unta, diboikot, dianggap gila. Para sahabat yang derek kepada Kanjeng Nabi ya disiksa, bahkan sampai ada yang dibunuh. Mungkin kula jenengan masih ingat, dulu ada seorang sahabat namanya sahabat Bilal bin Rabah yang nanti kemudian menjadi tukang adanya Rasul. Dia ini seorang budak. Begitu diketahui oleh juragannya, oleh tuannya, mengikuti Rasulullah, berbaiat, melebet Islam, meninggalkan kemusyrikan. Beberapa waktu kemudian sahabat Bilal itu disiksa oleh tuannya, dibawa ke padang pasir, diikat kaki dan tangannya, lalu ditindih dengan batu, dibeleki watu. Padahal ngapunten, Mekah itu kalau pas musim panas itu bisa sampai di atas 45 derajat. Kalau kita itu paling 28, 29, 30 di sana sampai di atas 45 derajat. Jadi padang pasir itu pas musim panas tenan. Kalau jenengan kok nggawa jagung diuncai lebokne pasir, 2 menit ditarik pun dadi brondong. Wis mateng. Jenengan nggawa telo lebokne padang pasir 5 menit pun mateng saking di atas pasir yang panas itulah sahabat Bilal disiksa. Tapi karena iman sudah terhunjam di dalam dadanya, keyakinan sudah tertancap dalam hatinya, Bilal tidak mau meninggalkan keimanannya. Bilal tidak mau lagi kembali kepada kemusyrikannya. Yang keluar dari lisan beliau adalah Ahad, 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 Allah yang Esa, Allah yang Esa, Allah yang Esa. Bahkan bukan hanya itu, ada pasangan suami istri namanya Yasir dan Sumayyah. Ini Pak Yasir kali Ibu Sumayyah. Ini gara-gara derek Kanjeng Nabi, gara-gara masuk Islam, meninggalkan kekufuran, kemusyrikan, beberapa waktu kemudian ditangkap oleh kaumnya, oleh sukunya. Bukan hanya disiksa, tetapi dibunuh dengan cara yang kejam. Tubuhnya terbelah menjadi 2. Bagaimana cara bunuhnya? Kaki yang kanan diikat dengan onta, kaki yang kiri diikat dengan onta. Ontone sing setunggal mlaku ngidul, setunggal mlaku ngaler. Tubuh 2 orang itu terbelah menjadi 2. Dan inilah 2 syuhada paling awal dalam sejarah dakwahnya Rasulullah, yaitu Yasir dan Sumayyah. Sehingga Nabi juga sering datang ke makam kedua beliau ini. Itulah kira-kira sedikit potret keadaan umat Islam di Makkah. Jumlahnya sedikit, setiap hari mendapatkan teror, maka keadaan itu sudah tidak memungkinkan untuk menyampaikan dakwah. Nah, karena itu maka kemudian Allah memerintahkan Rasulullah untuk meninggalkan kota suci Makkah menuju ke Madinah. Nah, ketika orang-orang kafir tahu bahwa Muhammad akan meninggalkan Makkah, maka mereka pun kemudian merencanakan niat jahat kepada beliau. Dipilihlah para pemuda-pemuda Quraisy, nek saniki preman-preman lah kira-kira ngaten, dari berbagai suku, agar nanti kalau terjadi apa-apa Muhammad nggak bisa menuntut, Rasul nggak bisa menuntut, maka semua suku harus mengirimkan. Lalu suatu malam mengepung pada rumah beliau.
Tetapi atas izin Allah di tengah malam Kanjeng Nabi miyos, Kanjeng Nabi keluar dari rumahnya karena mereka semua yang mengepung itu tertidur kabeh, keturun kabeh. Do ngorok sedaya niku. Ketoke kakean ngombe oplosan. Cah nom Arab itu senengane mabuk. Ya tentu atas izin Allah. Kanjeng Nabi miyos keluar mampir di rumahnya Sayyidina Abu Bakar. Nah untuk mengecoh mereka sementara waktu beliau kemudian berdua itu menuju ke gunung untuk transit sebelum beberapa waktu kemudian melanjutkan kembali perjalanan menuju Madinah. Ibu-ibu masih ingat gua tempat transitnya Kanjeng Nabi pada saat hijrah namanya gua nopo? Gua Hira. Sing muni gua Selarong sinten? Jenengan arang-arang lho Bu. Gua Selarong nek dilike Diponegoro teng Pajangan. Apa nek jenengan muni gua Pindul wis mesti wong Gunung Kidul. Yang betul bukan gua Hira tapi gua Sur. Kalau gua Hira itu tempat turunnya wahyu pertama. Gua Hira itu kalau dari Makkah, dari Masjidil Haram arahnya ke utara. Dan itu ada tangganya gua Hira itu. Namanya Jabal Nur, Gunung Cahaya. Jadi di puncaknya itulah ada gua Hira. Dan itu biasanya orang umroh yang muda-muda kalau ingin itu bisa. Tapi kalau Jabal Thur atau Gua Thur ini, Ghor Thur itu arahnya ke tenggara dari Mekah. Ya jaraknya kurang lebih 5-6 kilo lah kurang lebih dari Mekah. Jadi Kanjeng Nabi itu minggah. Nah karena Gua Thur niku nopo pintunya itu pendek, kalau masuk harus jongkok. Nanti begitu sampai di dalam juga nggak bisa berdiri. Jero ning gua nih. Nah ternyata apa? Beberapa hari kemudian ketika Rasulullah dengan Abu Bakar sudah di dalam niku, orang yang kemarin ngepung rumah beliau itu juga naik. Pun ketok niku sikile king jero niku. Makanya Abu Bakar itu ketakutan luar biasa. Guys mesti konangan rampung urusan. Maka kata Nabi apa? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan khawatir. Innallaha ma'ana. Allah beserta kita. Fa anzalallahu sakinatahu. Dengan kalimat itu maka Allah turunkan sakinah ke dalam diri Rasulullah juga ke dalam diri Abu Bakar. Karena di pintu gua ditakdirkan oleh Allah ada sarang laba-laba, ada rumput yang biasa tumbuh di celah-celah batu, juga ada sarang merpati hutan. Maka orang-orang di luar nggak mengira kalau di dalam ada orang. Kalau ada orang ini pasti sudah rusak. Berapa lama Kanjeng Nabi di situ? Kurang lebih 3 hari. Kanjeng Nabi transit teng Gua Thur itu kurang lebih 3 hari. Dari sini maka di dalam Islam termasuk penjelasan hadis-hadis yang lain, kula jenengan niku lek transit ziarah silaturahim tengene dulur tengene kanca maksimal 3 hari. Secara hukum dalam Islam tuan rumah itu wajib hormat sama tamu, memberikan akomodasi, konsumsi dan yang lain. Kalau ada tamu maksimal 3 hari. Lebih dari 3 hari tidak wajib. Nggih, kasare ngomong ngapunten, lek enten tamu kok wis seminggu ra mulih-mulih niku angsal diusir. Ning nggih sing alus, Pak, Bu, ngapunten jenengan tenggen kula niki pun setunggal minggu. Kula mboten ngusir ning saene minggat mawon. Wiyo padha wae. Lho kadang wonten tiyang niku namu ra mulih-mulih. Gek bolak-balik wong mangan turu kalau ndelok TikTok. Nggih. Nah, lalu Kanjeng Nabi kemudian melanjutkan nggih perjalanan sampai kemudian masuk Madinah. Sebelum masuk Madinah transit namanya di Kuba, transit lagi. Teng kampung, teng daerah namanya Kuba. Kurang lebih juga 3 hari. Di situ Kanjeng Nabi membangun masjid yang sekarang terkenal namanya Masjid Kuba. Lalu kemudian melanjutkan
menuju ke Madinah. Nah orang-orang Madinah niki pun ngertos nek Kanjeng Nabi niku badhe rawuh teng Madinah. Makanya begitu dikasih tahu Nabi sudah menuju ke arah Madinah, teng dalan-dalan Madinah pun kumpul orang untuk menyambutnya. Bahkan sebagian mereka ada yang membawa terbang nih kok rabana nih kok. Begitu rawuh napa kalimat untuk menyambut beliau? Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da' ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta' niki mergo mboten enten terbangi nggih sak monten mawon nggih. Biasane kaya enten tolol. Lah mergo ora enak ya sak monten mawon. Itu kalimat menyambut kedatangan Rasulullah. Betapa mereka bahagia. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada. Telah tampak bagi kami bulan purnama. Nabi itu digambarkan sebagai purnama. Min thaniyatil wada melewati kampung namanya Thaniyatul Wada. Wajaba syukru alaina. Kami ini wajib bersyukur, berterima kasih mada'a lillahi da' atas dakwah ajakan yang beliau sampaikan. Nah karena Nabi itu di Madinah dari gadah dalem, belum punya rumah. Itu banyak orang yang menawarkan diri. Kanjeng Nabi mungkin nyarene tenggene kula mawon. Pun kula siapke spring bed. Kula pun masak gudeg. Ya kira-kira gitulah. Tapi apa kata Rasulullah? Setiap ada orang yang nawarin ngaten niku, Kanjeng Nabi dawuh, saya tidak akan berhenti kecuali unta yang saya naiki berhenti dengan sendirinya. Aku manut untaku. Berarti nderek Allah wong sing ngendalikan unta Gusti Allah. Akhirnya melampah terus nang Madinah niku. Terus Gang Jawa ngulon, nggih terus. Aku terus sampai di satu tempat di mana di situ ada tanah lapang yang biasa dipakai untuk menjemur kurma. Tiba-tiba di situ unta niki napa nggih kehabisan tenaga. Lek wong Jawa ngarani ndeprok niku, ngertos ndeprok nggih? Ndeprok niku wong kakean mangan ra kuat ngadeg terus niku jeneng ndeprok. Untane niku ngoten. Disitulah Rasulullah turun. Dan di situ ada tempat untuk merawat anak yatim. Nah karena Nabi belum punya rumah, sementara waktu Kanjeng Nabi niku nyarene di rumah seorang sahabat namanya Abu Ayyub Al-Ansori. Nah kemudian tanah lapang tadi, ya tanah yang biasa untuk jemur kurma tadi oleh Rasulullah dibeli juga dengan beberapa sahabat. Kemudian dibangun Masjid Nabawi. Setelah masjidnya jadi, tentu dengan sangat sederhana waktu itu, baru Nabi membangun rumah di timur masjid, ya nempel dengan masjid. Nah Masjid Nabawi itu kalau sekarang menurut ahli sejarah itulah yang disebut Raudhah di Masjid Nabawi sekarang. Ya mungkin hanya 2 kali ruangan inilah kurang lebih Raudhah itu. Makanya beliau pernah menyampaikan ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara tembok rumahku sampai mimbarku itu adalah taman di antara taman surga. Itu yang disebut raudhah, tempat yang mustajab untuk berdoa. Nah dari sini maka kemudian Rasulullah membangun masyarakat Madinah. Mendidik lingkungan, mendidik para sahabat. Kemudian Islam itu berkembang ke Yaman, ke Mesir, ke Irak, terus berkembang sampai dumateng kula jenengan menika. Jadi kula jenengan iso dadi wong mukmin, dadi wong muslim ini juga karena berkahnya Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah. Nah, pindahnya Rasulullah seperti inilah yang disebut hijratul makani, hijrah secara fisik. Mila kalau ada orang, ini pesan Nabi nih, kalau ada orang mau beli rumah, mau kontrak rumah, itu pesan beliau apa? Al-jar qoblad dar.
tetangga, lingkungan, komunitas itu harus dilihat lebih dulu daripada rumah yang akan ditempati. Kalau lingkungannya positif, baik, ada masjid, ada TPQ, ada TPA, silakan. Tapi kalau komunitasnya lingkungannya buruk, pengajian boten enten, cah nom-nom senenge mabuk, enten pengajian tepatnya teng Cakruk, niku mawon sing diwaca kitab Toret, ditata dieret-eret alias remi kali domino, nggih. Maka kata Nabi jangan di situ, cari tempat yang baik. Maka di dalam Islam jiwa mengembara, jiwa hijrah itulah yang menjadi pendorong orang-orang besar, orang-orang yang sukses. Nggih. Contoh, kenapa Pak Jokowi bisa jadi presiden? Karena beliau hijrah dari Solo. Pak Jokowi kok tetap teng Solo mawon, maksimal wali kota. Tapi karena beliau mau pindah ke Jakarta, terpilih jadi gubernur. Begitu gubernur, terpilih jadi mergo hijrah. Tiang niku lek kepengin maju usahane, bisnise, salah satunya nggih hijrah. Ngapunten nggih. Orang itu kalau buka toko, buka warung, kok di kampung halamannya sendiri, tengeriku sing kathah dulure, sing kathah tangga-tanggane kancane dhewe. Ya payu ning ra patek maju, bolak-balik mung diutangi wong. Nggih napa nggih? Kita ya kathah sing do ngutang. Nggih. Arep ra oleh iku ora kepenak. Oleh ki ya. Tapi begitu keluar dari kampungnya kemana? Ke Kalimantan, kemana? Ke Sulawesi, kemana? Ke Batam. Bisa berkembang. Nah itu namanya semangat hijratul makani, hijrah secara fisik. Sing nomor kalih dipun wastani hijratul amali. Hijrah dari aspek amal, dari aspek perilaku. Dan ini juga disampaikan oleh Rasulullah. Begitu umat Islam dari Mekah menika sampun pindah ke Madinah. Dan ini ujian keimanan loh. Mekah Madinah itu jaraknya 500 kilo. Yang punya rumah ditinggal rumahnya. Sing gadah toko ditinggal toko nih. Sing duwe kontrakan ditinggal semua. Menuju kemana? Ke Madinah. Sing sugih numpak unta, beli unta. Sing melarat jalan kaki. Rumiyin dereng wonten Grab, Bu. Sing ra duwe dhuwit mlaku. Itu kalau bukan energi iman, karena yang ada dalam dada beliau itu adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun resikonya, perjalanan yang sangat panjang, naik turun gunung, dia lakukan demi mendapatkan ridho Allah. Begitu semua sudah sampai di Madinah, apa kalimat Nabi tentang hijrah? Tidak lagi bicara pindah secara fisik. Nabi mengatakan wal muhajir, orang yang berhijrah, man hajara ila ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah orang yang pergi meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah. Itulah yang disebut hijratul amal. Makanya para ulama dawuh, tinggalkan segala apapun yang diharamkan oleh Allah kepadamu, baik itu urusan hablum minallah vertikal maupun urusan hablum minan nas yang horizontal. Kalau itu dilarang, tinggalkan, pergilah, hijrahlah. Makanya nyuwun sewu di kota-kota besar kayak di Jakarta, di Bandung, itu kan sekarang banyak komunitas-komunitas hijrah. Anak-anak muda sing ndak pengin dablek, kadang di pinggir dalan rambutnya nopo ke jenenge ke. Nggih. Pang nopo-nopo niku lho. Lek enek bakul balon rawani nyedak niku, wedi meledos. Nggih. Kupinge dibolongi. Mereka lalu sedikit demi sedikit ingin bertaubat. Punya kami sedang berhijrah. Kalangan artis juga begitu. Sing ndak bikin dablek ora patek seneng karo ibadah, ora seneng karo pengajian, sekarang buat komunitas. Kami adalah komunitas hijrah. Sing artis-artis pengin ndamel pakaian ra cetha, klambi rong dadi dinggo, sakniki wis gelem nutup aurat. Kami sekarang sedang berhijrah. Ini namanya hijratul amali, hijrah dari aspek perilaku. Dan ini yang memang dituntut oleh Allah kepada kita semua.
Jadi kula jenengan secara pribadi masing-masing dengan bertambahnya usia, bertambahnya umur, bergantinya hari, bulan dan tahun, harapannya kula jenengan niku tambah HP, tambah HP, tambah HP. Karena itulah yang disebut dengan hijrah amali. Makanya ada hadis riwayat Imam Hakim. Apa kata Rasulullah? Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Barang siapa orang yang hari ini, bulan ini, tahun ini lebih baik daripada kemarin, nggih ngibadahi, ngamal soleh, akhlake, maca Qur'ane, sregep sholawate dan seterusnya, makin baik. Apa kata Nabi orang ini? Rabihun. Dia orang yang beruntung, orang yang sukses. Kenapa? Karena progresnya lebih baik dan lebih baik. Sing nomor kalih, wa man kana yaumuhu mithla amsihi. Barang siapa orang yang hari ini sama dengan kemarin, ngibadahe padha, ngamal soleh sami, akhlake sami, tidak naik, tidak turun, stagnan teng mriki. Nggih. Apa kata Nabi orang yang mandek nih? Orang yang hari ini dengan kemarin kok nggak ada progres, nggak ada peningkatan. Nabi mengatakan fahuwa maghbunun. Orang seperti itu namanya orang yang tertipu, tiang sing kapusan. Sudah diberi umur panjang, diberi kesempatan, tetapi tidak untuk menaikkan kualitas dirinya. Karena setiap kula jenengan ya, orang hidup di dunia itu kan pasti melewati 3 episode waktu. Ada masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu orang sering menyebut kenangan, nostalgia. Masa sekarang namanya kenyataan, realita. Dan masa yang akan datang adalah harapan, impian, atau cita-cita. Loh kadang orang itu kepengen kembali ke masa lalu loh. Napa bukti nih? Reuni ini kan nggak pun ibu reuni konco kuliah. Wes begitu kepethuk niku seneng-seneng, guyon-guyon, selfie. Sesuk budal malih, lho ndak pundi malih Bu, reuni SMA. Wah pedhok konco SMA, padahal tuwek-tuwek nih kok. Guyang-guyu cekikian kok kelingan biyen nang kantin ra bayar, juga gorengan 5 ngomongnya loro. Wis pokoke cerita-cerita nih kok. Itu berarti orang kepengen ke masa lalu itu. Makanya disebut nostalgia. Nah orang yang baik atau orang yang ingin jadi orang yang robihun tadi itu, orang yang baik apa? Bisa menjadikan masa lalunya kapanpun yang sudah menjadi masa lalu sebagai pelajaran, sebagai guru, pengalaman, lalu diperbaiki pada masa sekarang, sekaligus direncanakan untuk kebaikan yang akan datang. Mila ngapunten, nggih. Tiyang niku lek kepengin dadi tambah apik, harus ada perencanaan, kedah-gadah program untuk hidup kula jenengan iki. Nggih. Jangankan kita ingin jadi orang baik. Tiyang lakoni dosa nika, orang maksiat itu direncanakan loh. Diagendakan. Contoh, kalau kita mengikuti berita di media termasuk di TV hari-hari ini, ya ada salah satu menteri yang belum lama ditangkap KPK. Ya kalau salah menteri apa itu? Komunikasi dan Informasi, Menkominfo. Itu tersangkut kasus nopo? Korupsi kurang lebih 8 triliun. 8 triliun itu sama dengan 8.000 miliar. Niku lek ditukake dawet. Jogja banjir dawet, mboten namung banjir sampah. Banjir dawet jenengan iso ngelangi karo mangan cendol. Orang korupsi itu direncanakan. Enggak mungkin. Kenapa korupsi? Enggak sengaja. Enggak. Pasti cerita ini ada proyek sekian triliun, potensi yang dikorupsi berapa, nanti relasinya siapa,
bisa narik duit berapa, siapa saja yang akan saya beri, ben sing ra konangan piye carane, semua direncanakan. Tapi nggih jenenge Gusti Allah. Nggih, seburuk-buruknya orang niku lek wis wayahe konangan. Kados jenderal bintang 2 niku lho. Kelingan jenengan. Sinten? Kalih Bu sinten niku? Bu Putri. Itu berbuat dosa membunuh orang direncanakan. Piye carane lho, semua detail niku. Engko piye skenarionya apa? Ya dilalah karo Gusti Allah dibuka. Ya, iki lek di tingkat orang berbuat dosa besar. Lek teng desa enten maling. Ya, kalau di desa teng desa enten maling. Jangan dikira enggak direncanakan maling niku. Ya, rumah akan menjadi sasaran target di mana? Potensinya apa? Engko tangi jam loro, sing digawa apa? Linggis, tang, obeng. Dan bukan tidak mungkin ketika mau berbuat dosa itu ndonga dhisik. Ya Allah, mungkin dalu niki saged lancar. Bahkan mungkin ditambahi Al-Fatihah. Lu malingnya santri yuk. Masalah Allah ngabul atau tidak itu urusan Allah. Tapi jangan dikira orang berbuat dosa tidak berdoa. Wong korupsi yang gendong kok muga-muga ra konangan KPK. Gitu. Ya, masalah Allah ngabul atau tidak itu urusan Allah. Tapi maksud kula, orang berbuat jahat saja, orang berbuat maksiat saja itu direncanakan, diagendakan dan berdoa. Napa malih kula jenengan kepengin dadi wong apik, ngoten. Ya harus direncanakan. Ya Allah, umur kula wis swidak. Ya Allah, kula kepengin sregep ngibadahe, rutin jamaahe, sregep maca Qur'ane. Ya Allah, jenengan paringi kula niki tiyang sing sehat, gampil nindakake ngamal saleh. Itu namanya direncanakan dan memohon kepada Allah. Teng Qur'an niku nggih ngapunten. Teng Qur'an niku enten makhluk sing paling jahat itu sinten, Bu? Halo. Makhluk yang paling buruk makhluknya Allah itu siapa? Iki wonge 1000 sing jawab wong loro. Iblis, betul iblis. Iblis dulu tempatnya di mana? Di surga. KTP-ne iblis, nama iblis, alamat swarga, mboten kok pringgo. Mbot. Swarga. Ning mergo ndablek ngeyel kali perintah Gusti Allah diusir dari surga. Fakhruj minha. Keluar kamu dari surga. Fa innaka rajim, kamu terkutuk. Maka kemudian kita disuruh untuk sering membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, setan yang terkutuk. Begitu diusir, iblis itu lho ndonga. Jadi iblis kali Gusti Allah itu sakit ngobrol. Rabbi andirni ila yaumi yub'atsun. Gusti, tangguhkan hidupku sampai hari kebangkitan, sampai hari kiamat. Dan permohonan iblis itu dikabulkan. Bahkan kemudian ngomong lagi, fabi izzatika, dengan kekuatan keagunganmu, la ughwiyanahum ajmain, akan aku sesatkan semua anak turun Adam. Berarti apa? Dia ingin berbuat jahat, ingin berbuat dosa, juga berdoa kepada Allah. Jadi jangan dikira wong maksiat ora ndonga niku. Urusan kabul niku urusan Gusti Allah. Lah lek wong elek mawon lho, untuk kesuksesan keburukannya aja dia merencanakan dan berdoa. Napa malih kula jenengan kepengin dadi wong sing apik. Apalagi ngapunten, hidup di dunia niku mboten dangu. Niki kanca kula jenengan sing wis sowan dateng Allah pun kathah to. Jamaah niki lho Nur Wasito niku. Hidup niku mboten dangu. Dawuh Kanjeng Nabi napa? A'maru ummati ma baina sitin ila sab'in. Umurnya umatku antara 60 sampai 70. Antara 60 sampai 70. Di atas 70 kata Nabi aqalluhum, sedikit orang. Dadi lek sonten niki ngapunten, enten jenengan sing yuswane sudah di atas 70. Enten Bu. Kathah nggih. Niku termasuk makhluk langka. Yang perlu diles. Lho, lha iki dawuh Kanjeng Nabi lho, sedikit orang. Nggih. Mila wonten tiyang kok pun umur 80 jek sehat.
Apa-apa jek doyan, kabeh snack apa-apa doyan. Kula malah curigan. Iki kok uang panggah urip mawon. Napa curigane? Ojo-ojo catetan Israel ketelingsut. Kok panggah Kanjeng Nabi piyambak umure pinten? Kanjeng Nabi yuswane pinten? 63. Mila lek derek Kanjeng Nabi dinten niki lek jenengan wis swidak loro kurang setahun. Hati-hati lho. Enggak lama hidup itu. Nah karena enggak lama, nggih monggo kita punya program masing-masing untuk meningkatkan diri ini kewau. Bab urusan ibadah itu urusan personal, kebutuhan pribadi kula jenengan piyambak sebagai seorang hamba kali Gusti Allah. Ora ana hubungane karo bojo, karo dulur, karo anak, karo tangga mboten. Ngibadah itu kebutuhan pribadi. Nggih, pripun carane kula jenengan kali Gusti Allah niku dadi wong sing lah mila sing nomor 3. Mau sing nomor 1 kan Robikun, orang beruntung yang lebih baik daripada kemarin. Sing padha karo wingi, orang yang tertipu. Sing paling elek sing nomor 3. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi. Barang siapa orang yang hari ini lebih buruk daripada kemarin. Ngibadah ini lho. Dek wingi keset, sakniki keset. Pol. Dek wingi ndablek, sakniki ndablek. Pol. Dek wingi medit, sakniki pol. Dek wingi cerewet, sakniki pol. Pokoknya grafiknya turun. Apa kata Rasulullah? Fahuwa mal'unun. Orang seperti itu dilaknat oleh Allah. Apa dilaknat itu? Dijauhkan dari rahmatnya Allah, dijauhkan dari berkahnya Allah. Sebab kula jenengan urip niki sing nguwahi Gusti Allah. Hidup ini milik Allah, bukan milik kita. Nggih. Mila ketika manusia diberi kesehatan, diberi umur panjang, diberi kesempatan, kok tambah adoh kalih pangeran. Sampai ada istilah tua-tua keladi, tambah tua tambah dadi, ora tambah cedak kali Allah ning malah adoh. Maka layak kata Rasulullah, orang seperti itu mal'unun, dilaknat oleh Allah. Lah mila penting nggih awake dhewe secara pribadi masing-masing nggih mengevaluasi. Iki wis tahun baru, umurku tambah sakmene, berarti kira-kira jatah hidup tinggal sekian, ngamalku apa, ngibadahku piye dan seterusnya. Karena hanya dengan cara seperti itu tiang niku insyaallah dados tambah apik. Nah, untuk menutup apa yang saya sampaikan, sedikit kula cerita beberapa waktu yang lalu. Kula niki kalih kanca-kanca takziah. Nggih, melayat. Ada seorang ayahnya teman meninggal dunia dan meninggal dalam keadaan yang terbaik. Kapan? Ketika sujud sholat asar. Meninggal dalam keadaan sujud. Sujud itu keadaan terbaik seorang hamba dengan Allah. Tidak ada lagi keadaan yang paling baik kecuali sujud. Bab ngapunten nggih. Kula jenengan mboten ngertos lho, sok matine pas ngopo kula ngerti lho. Apa pas delok TikTok? Apa pas delok sinetron? Ikatan Cinta, apa pas ngerasani tonggo, apa pas masak, mboten sing ngerti. Orang ini meninggal dalam keadaan sujud sholat asar. Lalu kita tanyakan, ini pasti ada amalan ibadah yang luar biasa yang diistiqomai oleh almarhum ini. Ternyata betul, begitu kita tanya kepada keluarganya, tanglet datang keluarganipun, almarhum niki nopo? Ngamali kok Allah memuliakan seperti ini. Lalu diceritakan, memang beliau ini dulu mudanya mondok teng Kerapyak, Mbah Munawir Kerapyak. Mpun sepuh, di atas 80 umurnya. Lalu yang pertama, almarhum menika senantiasa sholat tepat waktu dan berjamaah. Coba nih, tepat waktu dan niki lek mboten berjuang nggih mboten saged. Kadang tiangku sholatnya mepet-mepet, duhur, asar, maghrib kadang sok dadi siji. Usolli fardhu dhuhri
wal asri wal maghribi rombongan lillahi ta'ala. Malaikate bingung iki salat apa iki. Tiyang niki salat tepat waktu dan berjamaah. Bahkan kalau ada tetangganya lagi ada acara, maka ketika nabrak waktu sholat, beliau izin pulang dulu, nanti baru kembali ke tempat acara. Dan ini kan ibadah paling pokok di dalam Islam yang namanya sholat ini. Bab kadang ngapunten nggih, ada kecenderungan tiyang niku lek sholat ora patek tenanan tur kepengin ndang rampung. Napa malih pas bulan Ramadan niku. Lho kadang wonten lho tiyang badhe sholat tarawih teng masjid niku dadak ndelok jadwal imam kok. Sing imami sapa? Enten mboten ngaten niku? Endi wonge? Ya entuk snack. Nggih. Nggih. Contoh yang lain, bahwa kadang kula jenengan niku lek salat karepe ndang rampung. Ngapunten nggih, ngapunten kula tanglep. Kula jenengan kalau salat sendirian tidak sedang berjamaah. Surat yang paling sering dibaca surat apa? Surat apa, Bu? Sek. Kok enten seriwing-seriwing muni Yasin mas apa? Ini mesti ngapusi. Jenengan dereng jawab ki wis ketawis. Wajah-wajah kulhu itu kelihatan. Nggih. Apa tandanya? Wajahnya kelihatan ikhlas. Kenapa? Saking akrabe karo surat Al-Ikhlas. Bukan tidak boleh loh ya, bukan tidak boleh. Tetapi kalau orang setiap sholat kulhu al-kautsar, kulhu anas, ngopo? Bendang rampung. Lho niku lho sing ora oleh. Bendang rampungnya niku. Nggih. Nah almarhum niki sholat tepat waktu dan berjamaah. Yang kedua, apa istimewanya orang ini? Selalu kepengen lebih baik kepada Allah. Almarhum menika punya program 1 minggu sekali khatam Quran. 1 minggu sekali khatam, bukan one day one juz, tetapi ba'da sholat one juz. Sekali sholat satu hari 5 sehingga 1 minggu khatam Quran. Jadi 1 hari itu 5 juz. Nggih, 5 juz. Kula juz jambu. Duka jenengan ketoke juz melon. Nah, oleh karena itu monggo nggih setiap pribadi kita untuk tetap terus memperbaiki diri, kualitas ibadah kula jenengan. Dan ini urusan masing-masing, mboten enten urusane karo bojo, karo tangga, karo kanca, ning urusan kula jenengan kalih Gusti. Mugi-mugi dengan tahun baru Hijriah tambah semangat kula jenengan anggenipun nyedak ibadah dhateng Allah lan mugi-mugi kula jenengan benjang kalebet tiyang ingkang husnul khotimah. Allahumma al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawad, Ya Ma'bud, Ya Rahim, Ya Wadud, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah semua dosa dan salah kami. Maafkanlah dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, bapak ibu kami yang telah dengan ikhlas, dengan sabar mendidik, membimbing dan membesarkan kami. Ampuni dosa saudara-saudara kami, muslimin muslimat, mukminin mukminat, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Ya Allah, bimbing kami, tuntun kami, ajari kami, agar sisa usia kami menjadi usia yang berkah untuk senantiasa ibadah, agar sisa umur kami menjadi umur yang bermanfaat untuk senantiasa taat kepadamu,
rela melaksanakan, ikhlas melaksanakan apapun yang menjadi perintah-perintah-Mu, sabar meninggalkan apapun yang menjadi larangan-larangan-Mu, sehingga menjadi sebab Engkau ridho kepada kami. Ya Allah, jadikanlah semua keluarga kami keluarga yang barokah maslahah, sakinah mawaddah warahmah. Jadikanlah anak cucu kami amanah dari-Mu menjadi orang-orang yang soleh solihah, ahli ibadah, ahli jamaah, ahli sedekah, punya akhlakul karimah, kebanggaan dunia akhirat kami. Anugerahkanlah rizki yang penuh dengan berkah, jauhkanlah dari segala macam penyakit, bencana dan musibah. Takdirkan akhir hidup kami semua termasuk orang-orang yang husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun mekaten ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi wonten manfaatipun. Kirang langkung estu kula nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah kita ikuti dan dengarkan bersama kajian dari Ustadz Haji Edi Mustafa SAG MAG. Semoga apa yang telah disampaikan beliau tadi dapat kita amalkan bersama-sama dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita beranjak ke acara selanjutnya, mungkin dari ibu-ibu ada yang ingin bertanya, monggo kami persilahkan. Ada yang mau bertanya enggak, Bu? Cukup ya. Pun keluar kena remarem. Oh, lembar. Baik, selanjutnya pengumuman. Pengumuman pertama, untuk jumlah infak pada pengajian bulan ini kebetulan belum bisa dihitung karena kuncinya keselip. Jadi bulan depan aja ya Bu ya laporannya untuk infak bulan ini. Yang kedua, peraih door prize pada pengajian bulan ini. Yang pertama Ibu Uning Rini, yang kedua Ibu Nita Pras, ketiga Ibu Gunawan, keempat Ibu Anggi, kelima Ibu Dewi Asri, keenam Ibu Pontianti, ketujuh Ibu Sri Karmin, dan kedelapan yang terakhir Ibu Ngadira. Ibu-ibu pengajian Nurmasitoh yang kami muliakan, acara demi acara telah sama-sama kita lalui. Semoga pertemuan ini meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita semua. Dan semoga kelak kita berkumpul juga di surganya, sebagaimana berkumpulnya kita pada sore hari ini. Amin ya robbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama mengucapkan kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.